Halo Sobat Retro, selamat datang kembali di channel Excellent Jakarta bersama gue Michael. Dan di sebelah gue ada sebuah mobil yang bentuknya timeless sekali dan akan menjadi collectible item. Dan gak banyak orang yang tahu bahwa mobil ini akan menjadi collectible item. Langsung aja, ini mobilnya BMW Z3 E36. Yes, E36. Bukan seri 3, Z3. Tahun 1997. Mobil ini pertama kali diluncurkan pada tahun 1995 dan mobil ini mendapatkan facelift pertamanya pada tahun 99. Dan mobil ini akhirnya digantikan dengan BMW Z4 pada tahun 2002. Kenapa tadi gue sebut mobil ini E36? Pasti banyak yang mikir E36 bukannya seri 3 ya? Memang dia seri 3. Tapi mobil ini kenapa kodenya E36 juga? Karena mobil ini menggunakan platform yang sama dengan BMW seri 3 E36. BMW Z3 ini diproduksi dengan dua varian. Satu varian Roadster seperti ini dan varian coupe-nya. Dan juga mendapatkan beberapa varian mesin yang berbeda. Mobil ini juga pernah digunakan di film James Bond bernama GoldenEye. Dan mobil ini adalah sebuah ikon di film itu. Dan ada salah satu mobil Jerman di film James Bond. Langsung aja kita ke tampak depan mobil ini. Karena mobil ini keluaran tahun 1997, dia adalah pre-facelift version dan perbedaan pre-facelift dan facelift bagian depannya hanya di bagian bumpernya saja. Untuk lampu depannya kurang lebih dia sama seperti ini, seksi sekali dan bermika plastik. Di bagian luarnya lampu utamanya dan ini untuk lampu jauhnya. Di bagian samping ada lampu sen dan di bagian bumper di bawah sini ada fog lamp-nya. Untuk bumpernya sendiri, dia juga berbahan plastik, satu warna dengan bodi yang seksi juga bentuknya, curve-curve-nya. Di bagian kap mesin, di tengah sini ada kidney grille BMW dan ada emblem BMW-nya. Sekarang ke tampak sampingnya, kita bisa lihat di bagian fender ini agak aneh, agak berbeda tapi cakep sekali. Untuk fendernya dia menyatu dengan kap mesin di sini. Dan di bagian sini baru dia terpisah. Mobil ini menggunakan velg aftermarket ring 18 yang terlihat dewasa sekali dan cocok banget untuk mobil tahun seginian. Di bagian sini ada air vents dan juga ada emblem BMW-nya. Dan air vents ini adalah satu signature untuk BMW Z3. Di bawahnya ada lampu sen amber. Sekarang ke bagian pintunya, kita bisa lihat di sini ada sebuah gap. Baru ada kaca spionnya. Dan kalau dari jauh ini terlihat agak awkward posisi kaca spionnya. Di sini ada kaca segitiganya dan baru jendela utamanya yang pastinya frameless karena mobil ini sebuah roadster soft top. Dan untuk handle pintunya dia juga menggunakan handle pintu sama seperti BMW E36 seri 3. Sekarang ke tampak belakang mobil ini. Banyak orang bilang, oh mobil ini belakangnya kenapa ya nggak seganteng bagian depan? Memang, gue harus setuju dengan itu. Bagian belakangnya tidak secakep bagian depan. Tapi lama-lama lo lihat, lo perhatiin, lama-lama mobil ini cakep kok bagian belakangnya. Karena mobil ini adalah versi pre-facelift, lampu belakangnya berbeda dengan yang facelift model. Dan untuk yang pre-facelift seperti ini terlihat sangat polos. Di sini ada lampu mundurnya, lampu sennya yang warna amber, dan di bagian bawah ada lampu rem, rear fog lamps, dan juga ada rear reflektornya. Untuk versi facelift-nya, bentukannya sudah berbeda, dia agak panjang ke sini, dan bagian ambernya sudah menjadi putih. Di sini ada emblem Z3-nya, emblem BMW, dan di sini ada tombol untuk buka pintu bagasinya. Dan di bagian atas pintu bagasinya, mobil ini terdapat sebuah high mounted stop lamp. Untuk bumpernya, dia juga satu warna dengan bodi, curves-nya cakep sekali, dan plat nomornya ada di bagian bawah. Dan karena mobil ini menggunakan mesin 4 silinder, tailpipe-nya hanya ada satu. Untuk yang 6 silinder, tailpipe-nya ada 2 outlet. Mobil ini menggunakan mesin berkode M44B19 inline 4 berkapasitas 1900 cc yang menghasilkan tenaga 138 PS dan torsi 180 Nm. Oke Sobat Retro, sekarang sambil gue lagi
test drive BMW Z3 ini, gue akan menjelaskan sedikit tentang interior mobil nih. Karena interior mobil ini cukup simple. Di bagian dashboardnya, di bagian tengah sini tidak banyak tombol-tombol. Dia hanya ada kisi-kisi AC, ada head unit single din aftermarket, dan di bagian bawahnya ada tombol-tombol untuk pengaturan AC-nya. Di bagian bawahnya lagi, ada tombol untuk automatic stability control-nya, tombol untuk membuka atau tutup atap mobil ini, tapi harus dalam posisi berhenti dan sambil menekan rem. Di sebelah kanannya ada tombol AC, dan di sampingnya lagi ada jam digital. Di bagian tengah sini ada tuas transmisi automatic 4-speed dan juga ada mode-modenya. Di sampingnya kiri kanan ada tombol untuk pengaturan power window-nya. Untuk speedometernya, dia sama persis dengan speedometer BMW seri 3 E36. Di bawah speedometer ada pengaturan untuk headlamp height adjuster-nya, dan di samping sebelah kanan ada tombol untuk mengaktifkan fog lamp depan dan fog lamp belakang. Untuk setirnya sendiri dia menggunakan setir M 3-spoke yang terlihat gendut bagian tengahnya, sama seperti saya. Dan jujur mobil ini ceper sekali sebagai standar, jadi di posisi tidur yang sangat amat besar harus miring. Untuk rasa berkendara mobil ini benar-benar enak banget. Mobil ini mesinnya berkapasitas 1900 cc, tapi dia bertenaga banget. Tidak boyo ya rasanya. Transmisi otomatiknya sangat responsif dan tidak lamban penggantiannya. Ini baru digas dikit aja benar-benar responsif banget dan bertenaga sekali. Itu aja belum gue gaspol loh. Baru gas tipis-tipis. Untuk handling mobil ini enak sekali, tapi karena mobil ini adalah mobil 2 pintu, rasanya kita sedang duduk di atas roda belakang. Bagi kalian yang pernah merasakan mobil short wheelbase atau mobil coupe roadster seperti ini yang 2 pintu, pasti kalian tahu rasanya seperti apa. Duduk di bawah ban belakang sambil mengemudi. Untuk kenyamanan joknya sendiri, dia benar-benar enak sekali, empuk sekali, dan memeluk banget kursinya. Karena kalau kita lihat ini semacam sport seat ya, tapi bagian bawahnya tidak ada bolster tambahannya. Dan mobil ini masih menggunakan jok aslinya dan kulit aslinya berwarna hitam dan merah. Sekarang untuk suspensi mobil ini kita akan tes di posisi tidur, tapi kita nggak bisa ngebut-ngebut karena mobil ini cukup ceper. Dan overall suspensi mobil ini cukup keras dan juga kaku. Di depan ada speed breaker, coba kita rasakan. Dan untuk kekedapan sebuah mobil roadster memang tidak kedap sama sekali ya. Pasti semua terdengar, dan terdengarnya dengan jelas karena ini hanya bahan saja. Jadi motor apapun yang lewat pasti terdengar. Ada yang klakson juga pasti terdengar. Apalagi kalau kita dalam kolong, semuanya pasti terdengar. Angin pun juga terdengar. Tapi untuk suara mesin dia tidak terlalu terdengar ke dalam kabin. Hanya suara dari luar saja yang kedengaran. Dan memang sebuah mobil roadster kalau di jalanan yang kurang rata, semuanya mulai berbunyi, rattles, terdengar dengan jelas. Sekarang di depan saya ada jalan kosong, kita akan tes tenaga mobil ini. (1900 cc), tenaganya ada banget. Jadi kenapa mobil ini tadi gue bilang sebuah collectible item? Karena mobil ini bentukannya timeless dan jumlahnya hanya ada sedikit di Indonesia. Oke Sobat Retro, sekian review tentang BMW Z3 ini.
Jangan lupa like, comment, subscribe channel Mari Satan Jakarta, dan tekan loncengnya untuk update-update terbaru video kita. Sampai ketemu di video berikutnya.